Mohon izin kepada para tuan guru, para asatidz, para sepuh-sepuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak, ini kita banyak ya, biar pada barokah semuanya, maka jawab dengan kompak. Sebab salam pada intinya adalah mendoakan untuk semua. Saya selamat, bapak-bapak juga dan ibu-ibu pada selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladhi man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar almarhum Bapak Kardi bin Bapak Amin, anak cucu mantu, istri, dan juga seluruh anggota keluarganya. Yang saya hormati Bapak Haji Pudin selaku tokoh masyarakat dan sekaligus merangkap Ketua DKM Mushola Al-Musafa'ullah. Yang saya hormati Bapak Solihin Somad. Solihin Somad ya? Orang Solihin Bapak Murah. Ya, Bapak Solihin Somad. Yang saya hormati Bapak Ustadz Arif, Bapak Haji Nur, Bapak Sepuh, Bapak Nase, dan juga yang saya hormati Ustadz Rahmat ya, Ustadz Rahmat, dan juga para sepuh, para sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah desa Mekarwangi, Bapak RT RW kalau memang ada, ataupun jajaran-jajaran yang lainnya, serta para jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Puja puji syukur marilah sama-sama kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan selalu mencurahkan kepada kita limpahan nikmat-nikmatnya yang tiada terukur. Kita mau jadi orang soleh, Allah kasih kenikmatan. Yang sampai hari ini kita belum benar-benar belum soleh-soleh, tetap Allah berikan kesempatan. Maka wajib bagi kita bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan berkat nikmat itulah kita bisa menghadiri undangan Sohibul Bait, Sohibul Musibah, bisa jadi rahmat sebenarnya. Jadi enggak semua orang yang meninggal sebagai musibah, tapi bisa jadi juga sebagai rahmat kalau memang yang meninggalnya adalah bagian di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman.
Dan mudah-mudahan langkah niatan baik hati kita ini, niatan baik hati kita ini menjadi satu di antara wasilah Allah ampuni dosa-dosa almarhum almarhumah yang dimaksud, khususnya Bapak Kardi bin Bapak Amin. Semoga Allah tempatkan di raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam terhatur kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan kita senantiasa Allah jadikan sebagai umatnya Rasulullah yang layak mendapatkan syafaat, yang pantas mendapatkan pertolongan di hari akhir nanti daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah yang saya hormati, singkat saja tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebab kalaupun saya ngomong panjang lebar, kalau ternyata kurang jelas malah jadi bingung. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan di sela-sela istirahat kita memenuhi undangan daripada Sahibul Bait ini, yang pertama kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tujuannya adalah membangun tali persaudaraan di antara kita. Sebab yang pertama kita diundang oleh orang, maka kewajiban kita adalah menghadiri undangan itu. Ini berarti ada pahala, apalagi yang nanti akan kita baca adalah rangkaian daripada ayat-ayat Al-Quran, rangkaian daripada wirid-wirid yang nanti mengandung makna untuk takarrub dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah kita mendoakan khususnya buat almarhum yang dimaksud, dan umumnya mendoakan keluarga kita, dan secara umumnya lagi juga mendoakan diri kita. Sebab pada intinya nggak ada orang yang hidup di alam dunia ini yang pengen hidup susah, senang di alam dunia dan bahagia di alam akhirat. Ini silaturahim diantaranya. Yang pertama adalah manfaatnya bisa memberikan umur yang panjang kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kemudian hal yang perlu kita ketahui juga bahwa ketika anak Adam itu meninggal, maka kata Nabi ada beberapa amalan yang nantinya tidak akan terputus pahalanya. Apa kata Nabi? Idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Jika meninggal seorang anak Adam, kita ini manusia, sebab manusia dan jin nanti yang akan dihisab oleh Allah. Kalau sapi jadi korban mati nggak bakal dihisab, kambing mati kagak ketahuan nggak bakal dihisab. Tetapi kita manusia yang Allah berikan anugerah akal untuk berpikir, ini nanti akan ada bagian di mana amal-amal perbuatan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita tinggal merujuk dah kepada batin masing-masing. Kira-kira ini gejolaknya kemana kita ini berarti? Apakah amal-amal baik? Apakah amal-amal yang memang kurang baik bahkan tidak baik? Sebab yang namanya mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini Islam, udah pasti kita nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata Nabi? Ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka ada 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Yang pertama, sedekah jariyatin, sedekah jariyah. Sedekah jariyah yang diberikan oleh almarhum dulu waktu hidupnya ini akan terus mengalir pahalanya sampai kiwari, sampai hari ini. Dan tentunya apa-apa yang dikorbankan oleh keluarganya, anak istrinya, dikhususkan buat jariyah orang tuanya yang sudah meninggal, ini pun akan sampai dan mengalir pahalanya kepada almarhum, termasuk makanan dan minuman yang dihadiahkan pada malam hari ini, dikeluarkan malam hari ini sebagai jamuan, ini akan sampai kepada almarhum almarhumah yang dimaksud pahalanya itu. Maka mudah-mudahan pengorbanan materinya, tenaganya daripada keluarga almarhum ini ataupun daripada sanak saudaranya, ini insya Allah menjadi wasilah Allah selamatkan almarhum almarhumah yang dimaksud di hadapan Allah Subhanahu wa taala hingga alam kuburnya terang benderang. Ini enak untuk dirasakan seolah-olah seperti orang yang sedang tidur. Tahu-tahu dibangkitkan aja, kenapa nih? Ternyata pahala sodakonya sampai kepada almarhum yang dimaksud.
Yang kedua adalah au ilmin yuntafau bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini di sini di musola alhamdulillah ada pengajian Pak Haji ya, bermanfaat, baik yang langsung streaming ya ataupun yang live, kemudian juga yang mendengarkan di rumah, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat. Sebab ketika kita tahu satu persoalan kemudian kita amalkan, itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Nah kemudian ada orang yang mencontoh, diamalkan sama orang itu, ini ilmu yang manfaat. Nah ilmu yang bermanfaat estafet, satu pembelajaran, satu kajian diamalkan oleh diri kita, disambung oleh orang lain, itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Ketika ada orang yang mengamalkan, datangnya dari kita, walaupun kita udah mati, ini kita akan dapat mendapatkan kebaikan-kebaikan terus menerus sampai nanti yaumil qiyamah. Maka beruntung tuh orang yang kemudian ngaji, mendengarkan, dipraktekin, dikasih contoh ke anak-anaknya, anak-anaknya nyampe lagi kepada anak-anaknya, anak-anaknya nyampe kepada anak-anaknya, terus menerus. Ini insya Allah orang tuanya akan berbahagia. Insya Allah nanti akan reunian di surga, apa namanya, reunian di surga, anak cucu mantu sampai beberapa turunan ke atas ke bawah, ini akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala lantaran punya ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulahu. Yang ketiga, pahala seseorang ketika sudah meninggal, kemudian pahalanya ini akan ngalir terus karena dia wasilahnya punya anak yang soleh yang pasti mendoakan. Anak soleh pasti akan mendoakan orang tuanya. Anak nyoleh pasti akan rebutan warisannya. Ya, bapaknya belum kelar tahlilan, masih basah kuburannya, udah ribut soal harta bendanya. Tetapi anak yang soleh enggak, walaupun warisan ini memang harus dicurahkan untuk diselesaikan, tetapi harus melihat sikon dan situasinya dulu. Jangan sampai ini orang tuanya belum kelar diurusin udah pada berantem saling bacok gara-gara warisan. Nah, jadi yang ketiga adalah pahalanya ini akan terus menerus mengalir kepada almarhumah keluarga kita, manakala orang tua ini sudah berhasil mengkader, mencetak generasinya, anak-anaknya ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang tahu balas budi bagaimana caranya. Kalau dulu orang tua kita ini saat mendidik kita, mereka nggak pernah perhitungan dengan harta benda. Apapun yang ada sepanjang itu baik buat anaknya, ini pasti akan diberikan. Punya kebun dijual buat anaknya, punya sawah diukur dijual buat anaknya. Demi apa? Demi kebahagiaan anaknya. Tetapi terkadang yang terjadi ketika kita ini sudah menjadi orang dewasa, kita lupa bahwa kita lahir daripada orang tua kita. Kalau anak kadang-kadang suka perhitungan Pak ya sama orang tuanya, baru ke orang tuanya minjem dikit sama bapaknya. Iya, anaknya minjem nih ke bapaknya belum bisa ngulangin, ditagih melulu. Tapi orang tua ketika memberikan kepada anaknya, pengen nanya, ya itu pun kadang-kadang suka kagak enak sama anaknya. Sebab apa nih? Pembelaan orang tua kepada anak tanpa batas. Tapi anak kadang-kadang suka ngeresula kepada orang tuanya. Padahal 7 tahun kita dipakai baju sama orang tua kita. Sebab kadang-kadang suka kita, kancing suka salah, dibenerin sama orang tua kita. Ya pakai celana terbalik, dibenerin sama orang tua. Nah begitu giliran orang tua kita meninggal, kita sampai susah dihubungi. Itu pakaian kagak pakai kancing, kagak pakai yang lain-lainnya, hanya kain kafan. Kita juga tidak sanggup untuk memakaikan itu kepada orang tua kita. Maka oleh karenanya mudah-mudahan ini menjadi satu iktibar. 7 tahun orang tua kita memakaikan pakaian, celana, baju kepada kita, dan terakhir nanti kita akan memakaikan pakaian orang tua kita ketika orang tua kita sudah tiada tanpa ada kancing. Ya tetapi itu pun kadang-kadang susah. Tahu-tahu udah kelar deh, udah dikuburin orang tua gua. Kok sempat kita ini mandiin. 7 tahun orang tua kita mandiin kita. Tapi pada saat terakhir kita berkesempatan untuk mandikan orang tua kita malah susah sibuk dengan urusan kita. Maka oleh karenanya mari sama-sama kita jadikan malam hari ini untuk menjadikan semangat diri kita menjadi anak-anak yang punya bakti kepada orang tua kita. Dan mudah-mudahan amalan-amalan yang tadi
tiga amalan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah memiliki anak yang soleh, menjadi satu di antara cara orang tua kita yang telah meninggal dunia Allah selamatkan lantaran punya generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen mah kepanjang ini menyampaikan, cuma berhubung memang ini acaranya acara tahlilan, masih banyak hal-hal yang perlu kita laksanakan pada malam hari ini, dan saya ucapkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, mudah-mudahan kalau ada waktu. Nah, kemudian yang terakhir, mari sama-sama kita bacakan Fatihah terlebih dahulu untuk khususan almarhum Bapak Kardi bin Bapak Amit. Mudah-mudahan almarhum Masud Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan tempatkan di raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian.